Di saat Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, tiba-tiba datang seekor burung mendekatinya. Burung itu paling cantik karena ia memiliki banyak warna. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mendekatinya. Burung pun semakin dekat dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mengulurkan tangan untuk mengambil burung itu. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita sedang mandi di dalam kolamnya. Tatkala wanita itu melihat Nabi Daud alaihissalam, dia pun menggerakkan kepalanya sembari menutup seluruh tubuh dengan rambutnya. Kebetulan ketika itu suaminya pergi perang di jalan Allah. Maka Nabi Daud alaihissalam menulis surat kepada salah seorang pemimpin pasukan. Perhatikan dan gabungkan dia, alias suami wanita yang dilihat Nabi Daud alaihissalam tadi, ke dalam pasukan yang membawa tabut. Karena bisa jadi lelaki itu menang atau terbunuh. Maka Nabi Daud alaihissalam pun menggabungkan suami wanita tadi ke dalam pasukan tabut dan dia pun terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah, dan kisah yang paling utama dan menarik adalah kisah para nabi. Kisah para nabi dalam Al-Quran adalah bagian dari strukturnya yang bersifat religius. Maksudnya, kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah sebuah karya seni dengan tema, sistematika penyampaian, dan alur cerita yang bebas, sebagaimana karya-karya seni lepas yang lain. Akan tetapi dengan tujuan atau maksud yang bersifat religi, yaitu dakwah kepada Allah, penegasan tentang hari akhir, berita gembira bagi orang-orang mukmin, ancaman bagi orang-orang kafir, dan penjelasan sunnatullah tentang upaya para pendusta di dalam menghancurkan agama Allah. Selain itu, kisah-kisah para nabi juga memperlihatkan kepada kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, yang diantaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nama Nabi Daud alaihissalam adalah Daud bin Yisya, yaitu salah seorang dari 13 bersaudara keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tinggal bermukim di kota Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam bersama ayah dan 13 saudaranya. Dalam sumber yang lebih detail sementara ini disebutkan bahwa nama lengkap Nabi Daud alaihissalam adalah Daud bin Isya bin Ubaid bin Buaz bin Salmun bin Hasyun bin Aminadab bin Aram bin Hasrun bin Farish bin Yahuza bin Ishaq. Perkiraan periode sejarah tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Perkiraan tahun diutus 1010 sebelum Masehi di Palestina dan wafat di Baitul Maqdis dengan mempunyai seorang anak, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Perawakannya tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Dia sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah menganugerahi Nabi Daud alaihissalam dengan kerajaan dan kenabian, dan juga kebaikan dunia dan akhirat. Kerajaan itu istimewa, begitu juga dengan kenabian, dan keduanya disatukan pada diri Nabi Daud alaihissalam. Usia Nabi Daud alaihissalam sampai 100 tahun. Setelah penciptaan Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 40 tahun usia Adam alaihissalam kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Rasa cemburunya sangat tinggi ketika dia keluar, pintu rumahnya selalu dikunci. Dengan begitu, tidak seorang pun bisa masuk yang mengganggu istrinya hingga dia pulang kembali. Suatu hari, dia keluar dan mengunci pintu. Ketika pulang, tiba-tiba dia mendapati seorang lelaki berdiri di dalam rumahnya. Nabi Daud alaihissalam lantas bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak dianugerahi kerajaan dan tidak ada dinding yang mampu menghalangiku." Nabi Daud alaihissalam berkata, "Demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang membawa perintah Allah." Lalu beliau pun wafat.
Dalam sumber lain disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang amat cemburu sehingga apabila dia keluar rumah, dia selalu menutup seluruh pintu agar tidak seorang pun bisa masuk menemui istrinya, dan sampai dia kembali lagi ke rumahnya, beliau melanjutkan lagi. Pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam keluar rumah dan seperti biasanya dia menutup seluruh pintu. Istrinya yang tinggal di rumah memantau sekeliling rumah. Tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri di tengah ruang tamu. Melihat hal itu, dia pun berteriak memanggil, "Siapakah di situ?" Dia berpikir sejenak, dari manakah orang ini dapat masuk sedangkan seluruh pintu rumah tertutup rapat? Demi Allah, ini merupakan bencana besar bagi Daud. Maka pulanglah Daud menuju rumahnya. Ketika dia memasuki rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di ruang tamunya, seraya Nabi Daud berkata kepadanya, "Siapakah kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah yang tidak dicegah raja manapun dan tidak bisa dihalangi dengan tembok manapun." Mendengar jawaban ini, Nabi Daud alaihissalam berkata, "Kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang atas perintah Allah." Kemudian malaikat maut berdiam sejenak dan mencabut roh Daud alaihissalam. Setelah dimandikan dan dikafani dan selesai seluruh urusan mayitnya, maka terbitlah matahari. Dan Sulaiman berkata kepada burung-burung, "Naungilah ayahku Daud." Maka burung-burung itu pun menaungi hingga bumi terlihat gelap. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung itu, "Rapatkanlah sayap-sayapmu." Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kepada kami bagaimana burung-burung itu melakukannya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya. Naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi luas kuburan Nabi Daud alaihissalam. Menurut Imam Ibnu Katsir, riwayatnya hasan dan kuat. Perawi-perawinya siqah, dapat dipercaya. Sehingga makna ungkapan dari hadis itu adalah, dan naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi kuburan Daud alaihissalam. Atau bisa diartikan, naungan yang dibuat burung-burung itu melebihi tempat kuburan Nabi Daud alaihissalam. Burung-burung itu adalah burung-burung gagak yang memiliki sayap sangat panjang. Menurut Al-Jauhari, ia adalah burung gagak yang memiliki sayap yang sangat panjang. Diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa malaikat maut mendatangi Nabi Daud ketika keluar dari mihrabnya. Dan Nabi Daud berkata kepada malaikat maut, "Biarlah aku turun atau naik." Malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Allah, bertahun-tahun telah berlalu, berbulan-bulan, umurmu telah panjang dan rezekimu sangat banyak." Ditambah lagi, Nabi Daud alaihissalam langsung tersungkur sujud di atas tangga di mana dia berpijak dan malaikat maut langsung mencabut nyawanya sedang Nabi Daud dalam keadaan sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sholawat dan salam. Nabi Daud alaihissalam pun wafat pada umur genap 100 tahun dan Allah sekali-kali tidak merubah takdirnya karena kelupaan hambanya Adam alaihissalam. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap penting yang membahas dalam tentang kepribadian dan kelebihan Nabi Daud alaihissalam adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah rezeki yang baik diberikan kepada sosok raja dan seorang nabi. Nabi Allah Daud alaihissalam sebagai suri tauladan untuk raja yang enggan memberikan makanan kecuali kepada orang yang bekerja untuknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri. Di Hebron, kota Al-Khalil sekarang, pemuka-pemuka Yahudi mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Raja Bait Yahuda. Adapun Bani Israel yang lain menyatakan taat kepada Ashbushit bin Shaul. Kemudian terjadi peperangan antara orang-orang Nabi Daud alaihissalam dengan orang-orang Ashbushit, hingga putra Shaul tewas. Ketika itu, Nabi Daud alaihissalam menjadi raja dari cucu-cucu Israel semuanya. Pada waktu menjadi raja atas Bani Israel,
Nabi Daud alaihissalam berumur 30 tahun, sedangkan masa pemerintahannya berlangsung 40 tahun. Sebagai raja di Hebron atas bangsa Yahuda 7 tahun 6 bulan dan raja di Urshalim Yerusalem 33 tahun dari seluruh Israel dan Yahuda. Tentang penganugerahan jabatan raja ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya. Artinya, dan kami kuatkan kerajaan dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat Shad ayat 20. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah memperkuat kerajaan Nabi Daud alaihissalam dengan kewibawaan, pertolongan, dan banyaknya pasukan serta tambahan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala juga berikan hikmah kepadanya, yaitu kenabian dan kesempurnaan ilmu serta syariat dan faslul kitab, yaitu ketepatan dalam memutuskan perkara yang terjadi antara dua pihak yang berselisih dengan memisahkan yang hak dari yang batil. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan suara yang merdu, suara yang tidak diberikan kepada siapapun selain dia, sehingga ketika dia sedang melantunkan kitab Zabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan gunung. Dia menjawab dan ikut bertasbih bersamanya pada pagi dan sore hari. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya kemampuan untuk memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Dia mampu menengahi dan menyelesaikan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi pada masyarakatnya. Hal itu membuat Bani Israel lebih menghormati, menghargai, dan memuliakan beliau. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengangkat putranya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai calon penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi raja, ia pun menyempurnakan pekerjaan bapaknya dan melanjutkan penaklukan negeri-negeri serta mengatur kerajaan dengan sistem baru. Kemudian ia mendirikan candi serta mendapat hikmah. Dengan karunia berupa ilmu yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam bersama satu-satunya putra, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdua wajar saja berdoa kepadanya sebagai tanda terima kasih, karena mereka telah diberikan kelebihan atau keutamaan di antara hamba-hambanya yang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 15. Nabi Daud juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketinggian ibadahnya. Tentang ibadah Nabi Daud alaihissalam, beliau pada zamannya merupakan hamba Allah yang paling kuat dan banyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ciri-ciri beliau dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Quran Surat Shad ayat 17. Terkait dengan ayat di atas, Imam Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-aidi atau kekuatan pada ayat di atas adalah kekuatan dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa dan tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan beliau pernah berpuasa separuh tahun penuh. Nabi Daud alaihissalam telah diberi kekuatan dalam beribadah dan beramal soleh. Dia konsisten beribadah kepada Tuhannya dan memperbanyak amal solehnya sampai Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amalnya. Nabi Daud alaihissalam senantiasa beramal hingga dia menjadi suri tauladan bagi makhluk lainnya. Bukan hanya bagi manusia pada masanya, akan tetapi juga bagi hewan dan gunung. Benarlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang artinya, Daud adalah orang yang paling banyak beribadah di antara manusia. Nabi Daud alaihissalam senantiasa beribadah pada waktu malam dan siang hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Quran Surat Shad ayat 18. Tentang ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir berkata,
Tidak ada satu waktu pun malam dan siang hari Nabi Daud alaihissalam berlalu kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang dan malam. Dia sholat, berpuasa, dan berzikir hingga dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya hamba kami. Quran Surat Shad ayat 17. Gelar tersebut adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah SAW menggabungkan keseluruhan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam sebagaimana diperoleh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Dia tidur pada tengah malam, lalu dia bangun pada 1/3 malam, dan dia tidur pada 1/6-nya. Lalu kita bicara tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Secara umum dan lazimnya, besi memiliki kekuatan hebat dan banyak manfaatnya bagi manusia. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan tidak dapat dilakukan kepada manusia biasa yang hidup pada zamannya. Mukjizat yang dikaruniakan kepada beliau dapat melunakkan besi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan besi pada kedua tangan Nabi Daud alaihissalam dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan sebagaimana yang dikehendakinya tanpa api dan palu, sehingga ia bisa membuat baju besi secara sambung-menyambung dalam kecermatan dan ukuran yang sama. Dalam firman Allah yang lain, Allah juga berfirman, artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Daud alaihissalam dalam membuat baju besi untuk melindungi dirinya dari tusukan tombak dan hantaman-hantaman sabitan pedang dan lembing dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya. Dan sampai saat ini manusia belum dapat menemukan bagaimana melunakkan besi secara ilmiah yang sempurna. Baju besi adalah pakaian yang dikenakan dan baju besi yang besar-besar untuk memelihara manusia dari serangan yang mematikan ketika peperangan, sedang berkecamuk antara satu prajurit dengan lainnya agar dapat diketahui bahwa setiap sesuatu mempunyai kemampuan masing-masing. Menghindari sebab kematian adalah termasuk sebagian daripada iman. Namun apabila sudah menghindar tetapi tetap tidak bisa luput dari kematian, berarti memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya agar mati saat itu juga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam yang artinya, dan ukurlah anyamannya. Jangan terlalu longgar karena ia dapat terpecah, atau jangan lebarkan lingkarannya karena pakunya bisa lepas. Dan jangan kuatkan pakunya sehingga lingkarannya menjadi sempit. Pernyataan ini membuktikan bahwa sosok seorang nabi mampu membuat karya baru. Baju besi sebelum masa Nabi Daud alaihissalam hanya dalam bentuk piring bulat besar. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan gerak palu.
Kemudian dia membuat lingkaran di leher pada baju besi itu agar bisa dipakai lalu dijual kepada manusia. Dan Nabi Daud alaihissalam tidak memakan makanan kecuali dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri. Karya seperti ini tidak diragukan lagi merupakan sebaik-baik rizki dan usaha seorang hamba. Allah pun berseru kepadanya yang artinya, "Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih." Quran Surat Saba ayat 13. Para Nabi Allah mengemban perintah tasyri'. Mereka adalah rasul-rasulnya yang diutus kepada umat manusia. Pada dasarnya mereka juga manusia biasa. Namun demikian mereka adalah manusia yang paling bersih dan pilihan Allah. Kalau saja Allah tidak mengutus nabi-nabinya kepada umat manusia, niscaya Dia akan mengharuskan pada mereka hujjahnya. Maka diutuslah para nabi sebagai keadilan darinya. Sesungguhnya sebelum mengutus para nabi, Allah telah terlebih dahulu mengutus kalimat-kalimatnya ke akal manusia, serta mengharuskan hujjah. Semesta adalah kitabullah yang terbuka. Semesta adalah kitab yang dipenuhi kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang menjadi dalil atas wujudnya Allah. Pada hakikatnya, para nabi itu manusia terbaik. Namun demikian, mereka juga manusia biasa seperti manusia lainnya yang sehari-harinya pergi ke pasar, makan, minum, berpakaian, hidup, dan mati. Risalah yang mereka emban bukanlah hasil dari pencaharian, atau kerja keras, atau usaha, atau ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menentukan pilihan atas mereka. Dia memilih mereka berdasarkan ilmu-ilmunya, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling bersih dan paling utama di antara manusia yang ada, baik akal maupun hati. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada mereka risalahnya, sebagai tasyrif dan takrim atas para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan sebutan mereka dengan asma'nya atau namanya menjadi Rasulullah, utusan Allah. Ketika para nabi menjadi orang yang lebih banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban meniscayakan mereka merasa belum seberapa memenuhi hak-haknya. Sebab kalaupun seseorang beribadah kepada Tuhannya selama berjuta-juta tahun, niscaya ibadah tersebut belumlah cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dalam setengah jam. Oleh karena itulah para nabi beristighfar. Kita tahu bahwa manusia tidak akan mendapat hukuman karena lupa. Berbeda dengan nabi, ia akan mendapatkannya meskipun melakukan kesalahan karena lupa. Nabi Adam alaihissalam lupa dan melakukan kesalahan, lalu ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Kalau saja ia bukan seorang nabi, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberinya hukuman atas kesalahan karena kealpaannya itu. Walaupun para nabiullah tersebut manusia pilihan dan bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mereka tingkatan atau derajat yang berbeda-beda di sisinya, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Ada 5 nabi di antara mereka yang diberikan derajat dan tingkatan yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya, yang disebut dengan ulul azmi yang tabah dan teguh prinsip, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Hal tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 dan Surat Al-Ahqaf ayat 35. Meskipun tingkatan atau derajat para nabi berbeda-beda di sisi Allah, namun kaum mukmin diperintahkan agar beradab dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan,
Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Demikian juga halnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan kelebihan-kelebihan dan juga mukjizat yang berbeda yang dimiliki oleh nabi-nabinya yang lain. Namun tujuan utamanya diutus pada umumnya sama dengan pengutusan para rasul dan nabiullah lainnya, yaitu menyeru manusia untuk beribadah, menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari tauhid, sesembahan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Tentang keunggulan Nabi Daud alaihissalam juga diterangkan dalam ayat lain, yang artinya, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, perintah dan hikmah. Sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Para nabiullah dalam menjalankan tugasnya kepada manusia, terutama dalam mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tauhid, selalu mendapatkan tantangan. Tantangan atau cobaan tersebut masing-masing nabi berbeda-beda. Baik tantangan itu berasal dari syaitan, jin maupun dari manusia, dengan tujuan supaya manusia tidak mengikuti ajaran para nabi yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tantangan bagi nabi tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 10, yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau azab olok-olokan mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Khusus tentang godaan atau fitnah yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam merupakan kisah Israiliyat dan palsu yang berasal dari keturunan Bani Israel atau Yahudi, dengan cara mereka menafsirkan Al-Quran menurut akal pikiran mereka. Antaranya disebutkan dalam Al-Quran Surat Shad ayat 21-25 yang artinya, dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ahli tafsir antara lain adalah Imam At-Tabari mengutip beberapa asar yang mengarah kepada fitnah Bani Israel terhadap Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka, Nabi Daud alaihissalam menyusun tipu daya kepada salah satu pemimpin pasukan agar mereka dapat menaklukkan musuh. Karena Nabi Daud alaihissalam tertarik pada istri panglima perang ketika melihatnya, dan Nabi Daud alaihissalam pun jatuh cinta kepadanya hingga terbesitlah di hatinya untuk menyingkirkan panglima tersebut kemudian dapat menikahi istrinya. Semua riwayat menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam berbicara kepada dirinya sendiri, jika dia diberi cobaan, niscaya akan selamat dari hukuman. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau akan dicoba dan engkau akan mengetahui kapan waktunya, maka berhati-hatilah. Dan dikatakan kepadanya, inilah waktunya engkau dicoba. Dia pun segera mengambil kitab Zabur dan masuk ke dalam sebuah mihrab sembari menutup mihrab, lalu memasukkan kitab Zabur ke dalam tempatnya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruh salah seorang pengawas, dan Daud alaihissalam pun berkata kepadanya, jangan izinkan siapapun menemuiku hari ini. Di saat Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, tiba-tiba datang seekor burung mendekatinya. Burung itu paling cantik karena ia memiliki banyak warna. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mendekatinya. Burung pun semakin dekat dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mengulurkan tangan untuk mengambil burung itu. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita sedang mandi di dalam kolamnya. Tatkala wanita itu melihat Nabi Daud alaihissalam, dia pun menggerakkan kepalanya sembari menutup seluruh tubuh dengan rambutnya. Kebetulan ketika itu suaminya pergi perang di jalan Allah. Maka Nabi Daud alaihissalam menulis surat kepada salah seorang pemimpin pasukan. Perhatikan dan gabungkan dia, alias suami wanita yang dilihat Nabi Daud alaihissalam tadi, ke dalam pasukan yang membawa tabut. Karena bisa jadi lelaki itu menang atau terbunuh. Maka Nabi Daud alaihissalam pun menggabungkan suami wanita tadi ke dalam pasukan tabut, dan dia pun terbunuh. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menikahi wanita tadi, dan darinya pula Nabi Sulaiman alaihissalam dilahirkan. Adapun kabar buruk dan sangat jauh dari kebenaran yang dinukilkan dari para ahli tafsir, yaitu kabar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul dari Ibnu Luhai'ah dan Yazid Ar-Raqasi. Dia seorang hakim yang dungu dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam ketika melihat seorang wanita, dia tidak memperdulikan Bani Israel dan seketika memerintahkan kepada pemimpin pasukan seraya berkata, jika musuh tiba, maka dekatkanlah Urayya al-Hasisi di antara tabut itu. Pada waktu itu tabut adalah simbol kemenangan. Karena siapa saja yang berada di dekat tabut tidak akan kembali hingga mati atau kembali setelah memperoleh kemenangan. Akan tetapi suami wanita tersebut mati terbunuh, dan kemudian turunlah dua malaikat kepada Nabi Daud alaihissalam menjelaskan kepadanya tentang kisah yang dilakukannya. Mendengar kisah itu, Nabi Daud alaihissalam pun terharu dan tersungkur sujud. Nabi Daud alaihissalam terus-menerus dalam keadaan sujud selama 40 hari hingga tumbuh tanaman di atas kepalanya karena cucuran air matanya. Bumi pun turun memakan dahinya, dan Nabi Daud alaihissalam pun berkata dalam sujudnya, ya Tuhanku, gelincirkanlah Nabi Daud alaihissalam ke dalam suatu kegelinciran yang paling jauh di antara timur dan barat. Jika engkau tidak memberikan rahmatmu atas kelemahan Nabi Daud alaihissalam dan kemudian engkau ampuni dosanya, niscaya engkau jadikan dosanya sebagai bahan cerita generasi yang akan datang setelahnya.
Setelah 40 hari berlalu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Hai Daud, sesungguhnya Allah telah mengampunimu atas perbuatan yang telah engkau lakukan." Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa memberikan ampunan atas perbuatan yang aku lakukan, dan aku tahu juga bahwa Allah Maha Adil, tidak pilih kasih. Namun bagaimana dengan si fulan itu jika nanti pada hari kiamat dia berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana dengan darahku yang diperlakukan Nabi Daud alaihissalam kepadaku?'" Jibril berkata, "Apakah perlu aku tanyakan kepada Tuhanmu tentang itu? Jika engkau mau, akan aku laksanakan." Nabi Daud alaihissalam berkata, "Aku mohon kepadamu." Maka Jibril pun pergi naik menghadap Allah, sedangkan Nabi Daud alaihissalam tetap bersujud dan tetap dalam keadaan seperti itu sampai Allah menghendaki lain. Kemudian Jibril turun dan berkata kepadanya, "Hai Daud, aku telah bertanya kepada Allah tentang apa yang hendak engkau tanyakan. Sesungguhnya Allah berfirman, katakanlah kepada Nabi Daud, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu berdua pada hari kiamat dan berfirman, berikanlah kepadaku darahmu yang bersama Nabi Daud." Nabi Daud pun berkata, "Darahku adalah milikmu, wahai Tuhanku." Allah berfirman, "Sesungguhnya di dalam surga engkau akan melakukan apa saja yang engkau inginkan sebagai ganti rugi darahmu." Komentar datang bertubi-tubi kepada riwayat palsu dan dusta ini yang dinukilkan dari Bani Israel sebagai berikut. Yang pertama ada Imam Al-Qurtubi, beliau berkata bahwa itu tidak benar. Yang kedua ada Qadhi Iyad berkata dalam Asy-Syifa, "Janganlah ambil dari apa-apa yang dikisahkan oleh pembawa kabar berita dari ahli kitab yang telah mengganti dan merubah sesuatu yang benar dan yang telah dinukilkan oleh sebagian ahli tafsir. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menaskan sesuatu apapun dari kisah ini dalam kitabnya dan tidak pula ditemukan dalam riwayat yang sahih. Adapun yang dinaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Daud alaihissalam adalah, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Dan tidak ada satu hadis sahih pun dalam kisah Nabi Daud alaihissalam." Yang ketiga ada Imam Ibnu Katsir, beliau berkata dalam tafsirnya, "Para ahli tafsir telah menyebutkan di sini beberapa kisah yang kebanyakan diambil dari Israiliyat dan tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Rasulullah SAW yang wajib kita yakini dalam kisah Nabi Daud ini. Akan tetapi Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis, maksudnya hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang tidak sahih riwayatnya. Karena riwayat ini dari Yazid Ar-Raqasi dari Anas. Walaupun dia termasuk orang yang soleh, tetapi riwayat hadisnya dhaif alias lemah. Adapun yang dimaksud dalam percakapan Nabi Daud alaihissalam dengan kedua malaikat yang menyerupai manusia itu ialah Sabigh binti Syaikh, seorang gadis yang berparas elok dan cantik. Sedang calon suaminya adalah Uraya bin Hannan, seorang pemuda jejaka yang sudah lama menaruh cinta dan mengikat janji dengan gadis tersebut bahwa sekembalinya dari medan perang, mereka berdua akan melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai suami istri yang bahagia. Pemuda itu telah secara resmi meminang Sabigh dari kedua orang tuanya, yang dengan senang hati telah menerima baik uluran tangan pemuda itu. Akan tetapi apa yang hendak dikatakan sewaktu Uraya bin Hannan berada di negeri orang melaksanakan perintah Nabi Daud alaihissalam berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, terjadilah sesuatu yang menghancurkan rencana syahdunya itu, dan menjadilah cita-citanya untuk beristrikan Sabigh, gadis yang diidam-idamkan itu, seakan-akan impian atau fatamorgana belaka. Pada suatu hari di mana Uria masih berada jauh di negeri orang melaksanakan perintah Allah untuk berjihad, tertangkaplah Sabigh yang ayu itu oleh kedua belah mata Nabi Daud alaihissalam, dan dari pandangan pertama itu timbullah rasa cinta di dalam hati Nabi Daud alaihissalam kepada sang gadis itu, yang secara sah adalah tunangan dari salah seorang anggota tentaranya yang setia dan cakap. Nabi Daud alaihissalam tidak berpikir lama untuk menyatakan rasa hatinya terhadap gadis yang cantik itu dan segera mendatangi kedua orang tuanya dan meminangnya. Gerangan orang tua siapakah yang akan berpikir akan menolak uluran tangan seorang seperti Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi anak menantunya?
Bukankah merupakan suatu kemuliaan yang besar baginya untuk menjadi ayah mertua dari Nabi Daud alaihissalam, seorang pesuruh Allah dan raja Bani Israel itu? Dan walaupun Sabikh telah diminta oleh Uria, namun Uria sudah lama meninggalkan tunangannya dan tidak dapat dipastikan bahwa ia akan cepat kembali atau berada dalam keadaan hidup. Tidak bijaksanalah pikir kedua orang tua Sabikh untuk menolak uluran tangan Nabi Daud alaihissalam hanya semata-mata karena menantikan kedatangan Uria kembali dari medan perang. Maka diterimalah permintaan Nabi Daud alaihissalam dan kepadanya diserahkan Sabikh untuk menjadi istrinya yang sah. Demikianlah kisah perkawinan Nabi Daud alaihissalam dengan Sabikh yang menurut para ahli tafsir menjadi sasaran kritik dan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua malaikat yang menyerupai lelaki yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam untuk memohon penyelesaian tentang sengketa mereka perihal domba betina mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.